Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividend Investing Saham Besar Non-Bank, Harga Masuk Akal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Menurut kamu, apakah saham UNTR menarik untuk dividend investing? Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Astra dan memiliki kualitas dan brand image yang cukup kuat di industrinya. Kenapa saya mengatakan saham ini merupakan salah satu saham yang harganya masuk akal? Karena PBV-nya masih berada pada angka yang rendah jika kamu bandingkan dengan saham-saham lain yang menghasilkan laba yang besar. Sebagai informasi, UNTR menghasilkan laba 19,5 triliun berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit untuk tahun 2024. Dan jika kamu bandingkan dengan saham-saham lainnya seperti BRI, seperti Mandiri, seperti Telkom, seperti BNI, dan lain sebagainya, untuk nominal PBV dari UNTR ini bisa dikatakan cukup menarik karena masih berada pada angka di bawah 1 kali. Itulah alasannya mengapa saya mengatakan saham ini merupakan salah satu saham yang cukup masuk akal. Tapi ingat, untuk menentukan bagus tidaknya suatu saham, kamu tentu harus melakukan analisa dari berbagai aspek lainnya. Tidak hanya valuasi, tidak hanya dari sisi laba. Untuk itu, penting bagi kamu untuk melakukan analisa mendalam jika memang tertarik dengan saham ini. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi dividend investingnya saja. Untuk mengetahui jawabannya, mari langsung lihat pembahasan berikut ini. Ini merupakan rekapan payment year dari saham UNTR sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2025. Sebagai informasi, data ini saya rekap secara manual sehingga mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada data yang salah input atau salah hitung. Jika kamu lihat datanya di sini, UNTR ini konsisten bagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Jika kamu lihat total dividen per share sejak tahun 2015 hingga awal tahun 2025 sekitar 17.177 dan ini merupakan total dividen payment year setiap tahunnya. Di tahun 2015 796 turun menjadi 583, naik menjadi 675, naik menjadi 1258, turun tipis menjadi 1236, turun lagi menjadi 976, turun menjadi 808, naik drastis menjadi 1723, naik sangat signifikan menjadi 6886, dan turun lagi menjadi 2236. Untuk tahun 25 saya belum hitung karena kita masih menunggu untuk dividen kedua yang biasanya dibagikan oleh perusahaan ini. Sekarang kita lihat growth-nya dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat di sini. Di tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan angka dividen per share sekitar 27%. Kemudian naik lagi 16%, naik 86%, turun lagi 2%, turun 21%, turun 17%, naik 113%, naik 300%, turun 68%. Artinya, untuk angka dividen per share UNTR ini cukup fluktuatif. Di mana jika kamu lihat terdapat 3 tahun berturut-turut yang mana angka dividen per share-nya mengalami penurunan dari 1.236 di tahun 2019 turun menjadi 976 di tahun 2020 dan turun lagi menjadi 808 di tahun 2021. Selain itu terjadi juga penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2024 dengan penurunan yang mencapai 68%. Meski begitu, UNTR juga pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk angka dividen per share-nya yaitu di tahun 2022 yang naik 113 dan di tahun 2023 yang naik 300%. Nah, apabila kita asumsikan punya 100.000 lembar saham, maka ini merupakan total dividen yang kita terima setiap tahunnya. Di tahun 2015 mendapatkan dividen 79,6 juta, menurun menjadi 58,3 juta, naik menjadi 67,5 juta, naik menjadi 125 juta, turun menjadi 123 juta, turun lagi menjadi 97 juta, turun menjadi 80 juta, naik menjadi 172 juta, naik signifikan menjadi 688 juta, dan turun menjadi 223 juta. Artinya dari data ini bisa kamu lihat dengan asumsi memiliki 100.000 lembar saham maka total dividen yang sudah diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah 1.717.700.000 rupiah. Tapi ingat, ini juga ditentukan karena memiliki modal yang besar, yaitu dengan asumsi harga beli 25.000
maka dibutuhkan modal sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan itu artinya kita sudah balik modal sekitar 68,7% untuk dividen yang diterima sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Kembali lagi untuk tahun 2025 kita belum memperhitungkan dari simulasi ini. Nah, sebagai informasi juga angka 25.000 ini bisa dikatakan cukup konservatif karena jika nanti kamu lihat pada pembahasan berikutnya terkait grafik harga sahamnya, bisa dikatakan di tahun 2015 ini angka 25.000 ini masih cukup masuk akal. Dan di tahun 2025 ini harga sahamnya masih berada pada angka 23.000. Artinya tidak mengalami fluktuatif yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga di tahun 2015. Memang dulunya harga sahamnya pernah naik signifikan bahkan di atas 30.000. Tapi juga pernah turun signifikan. Kita akan lihat untuk pembahasan selanjutnya. Saya juga mau menampilkan satu informasi penting kepada kamu. Apabila kamu tertarik untuk dividen investing di saham ini, pastikan kamu memiliki mental yang baik. Karena dividen yang kamu terima dengan modal sekitar 2,5 miliar mungkin bisa berada pada angka 688 juta yang sangat besar, tapi bisa juga hanya 58,3 juta seperti di tahun 2016. Untuk itu kamu juga harus mempertimbangkan fluktuasi dari growth dividen untuk perusahaan ini. Mengingat pernah dalam 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan untuk angka dividen per share-nya. Meskipun di sisi yang lain pernah juga naik di atas ratusan persen untuk angka dividen per share-nya. Nah, ini merupakan sekilas tentang grafik harga saham UNTR. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2015 bisa kamu lihat untuk harga saham UNTR berada pada angka di bawah 25.000. Itu artinya apabila kita asumsikan dibeli di tahun 2015 dengan harga 25.000, sebenarnya angka tersebut bisa dikatakan cukup konservatif karena kita menggunakan angka harga saham yang lebih tinggi. Nah, dengan kata lain misalkan apabila kamu membelinya pada harga katakanlah di angka 20.000, dengan kata lain untuk memperoleh 100.000 lembar saham dibutuhkan modal sekitar 2 miliar rupiah. Dan jika sudah diperoleh dividen sekitar 1,7 miliar, itu artinya balik modal kamu lebih besar dari 68%. Mungkin berada di atas angka 70%. Nah, dari grafik ini juga bisa kamu lihat UNTR ini pernah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita lihat untuk harga sahamnya di tahun 2016, kemudian kita bandingkan dengan tahun 2018. Pernah naik bahkan menyentuh angka 40.000. Coba kamu bayangkan, jika sebelumnya sahamnya berada pada angka 15.000 dan naik signifikan menjadi 40.000. Berapa persen kenaikannya? Selain itu, ingat, angka dividen juga kamu akan peroleh setiap tahun selama kamu masih memiliki sahamnya dan belum dijual. Dengan kata lain, meskipun harga saham UNTR pada jangka panjang ini kembali turun lagi ke angka 23.000, tapi untuk tahun 2015, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya, kamu memperoleh dividen rutin setiap tahunnya karena perusahaan ini konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan untuk labanya juga kita akan lihat sebentar, labanya bisa dikatakan cenderung bertumbuh dari waktu ke waktu. Kita lihat dari aspek PBV-nya. Meskipun UNTR ini cukup menarik, tapi seperti yang saya katakan tadi, harganya bisa dikatakan cukup masuk akal. Karena PBV-nya hanya 0,93 kali. Dengan rata-rata PBV 1,65 selama 10 tahun, saham ini diperdagangkan pada angka 0,93 kali saja. Artinya di bawah dari modal per lembar sahamnya. Bahkan harga saham saat video ini dibuat, PBV-nya mirip seperti PBV di tahun 2020. Dulunya harga sahamnya bahkan pernah naik hingga PBV di atas 3 kali, yaitu di tahun 2018 di mana pernah menyentuh angka 40.000. Nah, kemudian kita lihat dari aspek labanya. Ini merupakan tampilan laba yang ada di aplikasi Stockbit dan kamu harus validasi lagi kebenarannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan data yang ditampilkan. Bisa kamu lihat di sini, ini merupakan data selama setahun, yang mana bisa kamu lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Di tahun 2015 labanya 3,8, naik menjadi 5 triliun, naik jadi 7,4, naik jadi 11,1, naik jadi 11,3, turun menjadi 6 triliun, naik menjadi 10,2, naik menjadi 21 triliun, turun menjadi 20,6 triliun, dan turun lagi menjadi 19,5 triliun rupiah. Artinya jika dilihat dalam jangka panjang, perusahaan ini masih menghasilkan pertumbuhan laba yang signifikan. Memang dalam 3 tahun terakhir ini, laba di tahun 2024 mengalami penurunan yang konsisten. Tapi kembali lagi, kita lihat dulu untuk data setahunnya di tahun 2025 ini. Apakah kinerja perusahaan ini masih turun ataukah berbalik naik?
Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham UNTR ini menarik untuk dijadikan dividen investing? Memang untuk secara yieldnya, UNTR ini yieldnya bisa dikatakan tanggung, alias tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Jika kamu hitung untuk angka dividen per share-nya yaitu 1.484 yang dibagikan di tahun 2025 ini dengan harga sahamnya 23.000, mungkin akan diperoleh yield di bawah dari 8%, katakanlah mungkin sekitar 6-7%. Tapi jika kamu tambah dengan dividen sebelumnya yang sudah dibagikan, ingat, perusahaan ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Maka kamu akan memperoleh yield katakanlah sekitar 9%. Dan menurut saya pribadi, angka itu masih cukup menarik untuk saham sekelas UNTR. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Data yang saya tampilkan ini hanya sebagai informasi dan bukan rekomendasi. Ini merupakan data di masa lalu dan di masa depan tidak ada jaminan hal ini akan terus berulang. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Untuk itu, kamu harus melakukan mitigasi risiko apabila kamu tertarik membeli saham ini. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas satu topik. Apakah dividen yang kita terima dan kita reinvestasikan bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat atau terjadi kenaikan 100%? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat beberapa pembahasan. Salah satunya saya sudah coba bertanya di ChatGPT dan pembahasannya sebagai berikut. Dan nantinya di akhir video saya akan menampilkan tabel simulasi perhitungan yang saya buat sendiri terkait konsep ini. Informasi dari ChatGPT sebagai berikut. Konsep bahwa investasi dividen bisa membuat portofolio naik 1 kali lipat merujuk pada strategi investasi di mana dividen yang diterima dari saham yang dimiliki digunakan untuk reinvestasi. Dengan reinvestasi dividen, dividen yang diterima setiap tahun digunakan untuk membeli lebih banyak saham, alias kita fokus kepada lembar sahamnya, yang menghasilkan lebih banyak dividen di tahun berikutnya, sehingga mempercepat pertumbuhan nilai dividen. Ini terjadi melalui efek compound atau compounding effect, di mana return yang didapatkan tidak hanya berasal dari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi juga dari dividen yang direinvestasikan untuk membeli lebih banyak saham. Seiring waktu, reinvestasi ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan akhirnya bisa menggandakan nilai investasi dalam jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjelaskan bagaimana investasi dividen dapat membuat portofolio naik 1 kali lipat atau lebih. Pertama, reinvestasi dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan. Alih-alih menarik dividen sebagai uang tunai, investor yang fokus pada strategi dividen akan menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama atau saham yang lain. Reinvestasi dividen ini meningkatkan jumlah saham yang dimiliki, yang artinya di tahun berikutnya, investor akan menerima dividen yang lebih besar lagi karena jumlah saham yang dimiliki bertambah. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang bisa kamu gunakan, apalagi jika saham-saham bagus harganya turun signifikan. Karena semakin rendah harga saham, dividen yang kamu akan terima dengan potensi modal yang sama seharusnya lebih banyak. Karena kamu bisa membeli lebih banyak lembar saham pada harga yang lebih rendah. Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin kamu bisa membeli Katakanlah dengan modal 100 juta, mungkin lembar saham yang kamu miliki saat harga saham berada di angka 1000 akan lebih sedikit dibandingkan saat harga saham berada di angka 700 rupiah. Poin kedua, efek compound. Efek compound atau compound effect adalah konsep di mana hasil yang didapat dari investasi sebelumnya, baik itu return dari harga saham maupun dividen, menghasilkan lebih banyak hasil lagi. Dalam hal investasi dividen, efek compound terjadi ketika dividen yang diterima tidak hanya menghasilkan pendapatan pasif, tapi juga menghasilkan lebih banyak saham yang akan menghasilkan lebih banyak dividen di masa depan. Inilah konsep sebenarnya dari compounding dividen, di mana kita memperoleh dividen, kita belikan saham lagi agar supaya lembar saham semakin banyak. Semakin banyak lembar saham, dividen yang diterima ke depannya akan lebih banyak. Begitu seterusnya menggulung semakin besar. Ketiga, pertumbuhan portofolio lebih cepat. Dengan reinvestasi dividen, portofolio kamu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan harga saham. Pertumbuhan ini semakin besar seiring waktu karena efek compound bekerja lebih efektif dalam jangka panjang. Ini tentu tergantung kepada kondisimu masing-masing. Apabila capital gainmu lebih besar daripada dividen, tentu portofoliomu bisa lebih cepat bertumbuh dari sisi capital gain. Tapi sebaliknya, jika kamu mengalami capital loss, otomatis kamu bisa berharap dari sisi dividen. Poin keempat, dampak jangka panjang.
Reinvestasi dividen memerlukan waktu untuk memberikan hasil maksimal, karena efek compounding baru terasa signifikan setelah beberapa tahun. Kita akan bahas berdasarkan tampilan tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan compounding dividen modal bisa beggar. Kita asumsikan modal awal 1 miliar rupiah. Tentu setiap orang punya komposisi modal yang berbeda-beda. Mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih kecil. Sehingga kamu bisa sesuaikan berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Dan kita asumsikan dividen yang kita terima sekitar 5% setiap tahun. Nah, pada tahun pertama, dengan modal 1 miliar rupiah artinya kita memperoleh dividen 50 juta dengan yield sekitar 5%. Apabila dividen ini kita tidak pakai dan kita tambahkan sebagai modal, itu artinya di tahun pertama pada akhir tahun, modal kita menjadi 1 miliar 50 juta, di mana modal awal 1 miliar dan dividen 50 juta. Pada tahun kedua, dividen yang kita terima bukan lagi dari 1 miliar, melainkan dari 1 miliar 50 juta, karena lembar saham kita semakin banyak. Akibatnya dividen yang diterima juga semakin banyak, bukan lagi 50 juta, melainkan 52,5 juta. Sehingga pada akhir tahun kedua modal kita sudah tumbuh menjadi 1,1 miliar rupiah. Tentu saja untuk pembahasan ini kita fokus kepada modal yang kita konversikan menjadi jumlah lembar saham. Artinya kita tidak terlalu memusingkan terkait naik turun harga saham, tapi kita fokus saja kepada lembar saham yang bisa kita koleksi dengan dividen yang kita terima setiap tahun. Pada tahun ketiga sama seperti tadi, modal kita sudah menjadi 1,1 dan dividen yang kita terima juga semakin besar. Bukan lagi 50 juta, bukan lagi 52,5 juta, melainkan 55,12 juta. Sehingga total modal di akhir tahun ketiga sudah mencapai 1,15 miliar rupiah. Kondisi ini terus kita lakukan dari tahun ke tahun dengan asumsi dividen yield yang hanya 5%. Mungkin saja ini akan terjadi perbedaan pada realitanya karena ada perusahaan yang membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga hal itu akan berdampak kepada dividen yield yang semakin besar. Di sisi yang lain, kita juga tidak mengetahui apakah harga saham akan naik atau turun. Jika harga saham turun dan dividen per share menjadi lebih besar, maka dividen yield bisa bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan kondisi ini kita bisa melihat perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan modal awal 1 miliar, modal kita akan tumbuh 1 kali lipat dan menjadi 2 miliar pada tahun ke-15. Hanya dari dividen yang kita reinvestasikan setiap tahun. Ingat, konsep ini sangat sederhana, di mana kita membeli saham, dapat lembar saham, kita memperoleh dividen setiap tahun, dan dividen itu kita belikan lembar saham lagi. Alias lembar saham kita semakin lama semakin bergulung, semakin lama semakin banyak. Dan pada akhirnya, jika ditotal, kita bisa memperoleh modal yang lebih besar, bahkan bisa naik 100% dari modal awal kita. Dengan catatan, kita memiliki lembar saham yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Ini merupakan konsep sederhana dari compounding dividen, sehingga kita tidak hanya berharap dari sisi capital gain, dan di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan, itu bisa kita lihat sebagai peluang, asalkan sahamnya masih bagus, labanya masih bagus, masih ada prospek ke depan, dan kita yakin dengan saham tersebut. Kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membeli lembar saham yang semakin banyak pada harga yang lebih murah. Alhasil, potensi dividen yield yang bisa kita peroleh di kemudian hari bisa menjadi lebih besar. Dari contoh ini kamu bisa melihat bahwa hanya dengan konsep sederhana ini, modal awal 1 miliar bisa tumbuh menjadi 2 miliar pada 15 tahun ke depan. Tentu saja realitanya akan berbeda karena tidak ada dividen yield yang statis di angka 5% saja. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan harga beli yang akan kita lakukan, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tentu saja harga terkini saat lembar saham itu kita konversi menjadi harga saham. Kita harus menghitung juga apakah harga pada saat itu naik ataupun turun. Nah, tapi apabila konsep sederhana ini terus kita lanjutkan dalam jangka panjang, jika kita lihat di sini pada tahun ke-20, nominal portofolio kita sudah menjadi 2,6 miliar. Pada tahun ke-30 sudah menjadi 4,3 miliar. Ini hanya merupakan konsep investasi yang sederhana, di mana kita hanya menggandakan dividen kita terima setiap tahunnya. Tidak perlu berbagai analisa yang ribet, tapi hanya simple saja, yaitu reinvestasi dividen. Dan ingat, ini hanya apabila kita menggunakan dividen yield 5%. Bagaimana jika saya tambahkan 1% saja untuk dividen yield yang katakanlah menjadi 6% setiap tahunnya? Apa yang akan terjadi? Kamu bisa lihat, yang awalnya di tahun ke-15 kita memiliki portofolio 2 miliar, kini berubah. Di tahun ke-12 kita sudah memiliki portofolio 2 miliar. Artinya hanya dengan kenaikan dividen yield 1% saja sudah berdampak 3 tahun kepada pertumbuhan portofolio kita
untuk bisa membuat portofolio tumbuh 100%. Sangat sederhana bukan? Hanya dengan kenaikan 1% ternyata berdampak sangat luar biasa dalam jangka panjangnya. Dan bisa kamu lihat, pada tahun ke-20 portofolio sudah naik menjadi 3,2 dan pada tahun ke-30 menjadi 5,7. Ingat, saya hanya menaikkan 1% saja dari dividen yield. Itu artinya kamu tidak boleh menganggap remeh dividen yield yang kamu terima meskipun hanya selisih 1%. Karena dalam jangka panjang, apabila itu digulung terus-menerus, hasilnya bisa besar juga. Tentu saja saya mau disclaimer, angka yang saya tampilkan ini hanya perhitungan saja. Dan tentunya realitanya pasti bisa berbeda. Jadi kamu tidak boleh telan mentah-mentah simulasi ini karena kamu juga harus mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan baik itu peluang maupun resiko yang ada di pasar saham secara realitanya seperti apa. Apakah di masa depan masih ada potensi untuk menggulung dividen yang kamu terima ataukah mungkin kamu harus cut loss saham tersebut karena sudah tidak ada prospek di kemudian hari. Nah, setelah kita memperoleh modal yang bisa kita katakan ideal, barulah kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Jadi stepnya ada dua. Yang pertama kita menggulung dulu dividen yang kita terima, baru kemudian setelah nominal portofolio itu cukup, lembar sahamnya cukup, baru kita bisa hidup dari dividen. Jangan kita balik, karena perjalanan di pasar modal merupakan perjalanan yang panjang. Mungkin kita tidak bisa tempuh dalam waktu hanya di bawah 10 tahun dan bahkan membutuhkan waktu di atas 15 tahun. Tapi setidaknya dengan konsep sederhana ini, kita jadi bisa memiliki konsep investasi yang bisa dikatakan santai. Tidak terlalu berpikir terhadap kenaikan dan penurunan harga saham dalam waktu ke waktu, hari ke hari. Tapi kita hanya fokus saja kepada kinerja perusahaan secara jangka panjang. Apakah perusahaan itu masih mampu untuk tumbuh dari sisi labanya, ekuitasnya masih mampu tumbuh, dividennya mampu dibagikan secara rutin dengan yield yang menarik, dan apakah kita bisa memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, katakanlah modal awal kita hanya 1 miliar rupiah saja. Apabila dengan konsep tadi dividen yield 5%, maka dividen yang kita terima hanya 50 juta rupiah. Dan apabila biaya hidup setahun kita adalah 120 juta atau 10 juta per bulan, maka dengan modal 1 miliar rupiah ini dan dividen yield 5%, kita belum bisa hidup dari dividen. Karena masih ada selisih sekitar 70 juta dari biaya hidup kita 120 dikurangi dengan dividen yang kita terima 50 juta. Tapi misalkan di sini modal awal kita sudah menjadi 3 miliar rupiah, maka dividen yang kita terima sudah menjadi 150 juta, yang mana angka ini lebih besar 30 juta dari biaya hidup setahun kita. Barulah pada saat ini kita bisa berpikir untuk hidup dari dividen saham. Nah, tentunya kamu sudah mengetahui realitanya. Kita membutuhkan modal miliaran rupiah agar bisa memperoleh konsep sederhana yaitu hidup dari dividen saham. Sehingga apabila modal kita masih terbatas, yang perlu kita lakukan adalah berusaha lebih keras, kerja lebih cerdas agar supaya modal kita semakin banyak. Untuk menumbuhkan modal tentu saja seperti yang saya katakan tadi, selain kita bisa berharap dari sisi capital gain, kita juga bisa berharap dari sisi dividennya. Entah dari dividen yang kita reinvestasikan atau kita mencari saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang besar. Semuanya tergantung kepada strategi dan keputusan kamu masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan selalu resiko sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya tertarik karena dividen yieldnya besar, jangan hanya tertarik karena ada potensi capital gain yang besar, tapi pertimbangkan resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, apakah kamu siap menghadapinya atau tidak? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, pada tahun sebelumnya saya sudah sempat menulis ebook dengan judul Stock for Living atau Hidup dari Saham. Apabila kamu tertarik membaca pembahasan terkait ebook ini, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video untuk melakukan pembelian. Pada pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.